Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bu Erna, di sini saya Muhammad Irfan Hasanaian sebagai perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu asuransi. Kita lanjut, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arga, yang kedua ada Juan, lalu yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Irfan Hasanaian, lalu yang keempat ada Revo. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Asuransi adalah sistem di mana satu pihak membayar sejumlah uang ke perusahaan asuransi secara berkala yang disebut premi. Lalu perusahaan asuransi menjanjikan untuk membayar jumlah uang tertentu jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, sakit, atau kerugian properti yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya ada tujuan dari asuransi. Yang pertama, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Lalu yang ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan 4 istilah penting yang sering muncul di perasuransian, yaitu premi, polis, nilai pertanggungan, dan klaim. Kita mulai dari premi. Jadi premi itu uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian untuk memperoleh manfaat asuransi. Jadi ini tuh uang yang dibayarkan oleh kita yang ingin berasuransi ke perusahaan asuransi setiap bulan ataupun entah itu setiap apa, tergantung dengan perjanjiannya, agar kita dapat merasakan manfaat dari asuransi tersebut. Nah, premi ini rendah dan tingginya itu bisa ditentukan berdasarkan tingginya resiko benda yang kita asuransikan. Misalkan kita punya mobil, jika mobilnya beresiko tinggi untuk kecelakaan, maka preminya akan lebih tinggi daripada mobil yang tidak cukup beresiko untuk mengalami kecelakaan atau cenderung aman. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua ada polis asuransi. Polis asuransi ini merupakan surat kontrak sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Maksudnya dari kita yang ingin berasuransi kepada perusahaan asuransinya. Sesimpel itu. Selanjutnya yang terakhir adalah klaim, di mana klaim ini merupakan kewajiban penanggung atau pihak perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi jika tertanggung atau pihak pengguna layanan asuransi ini mengalami risiko atau kerugian yang telah dijamin di dalam polis. Klaim ini bisa jadi gagal dan biasanya disebabkan oleh ketidakcocokan di dalam polis, lalu ketidakketepatan waktu ketika mengajukan klaim, lalu bisa juga kelalaian dan ketidakketepatan dari dokumen. Masih banyak lagi, cuman 3 itu merupakan faktor utamanya atau yang biasanya terjadi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis asuransi. Jadi jenis-jenis asuransi itu ada 2, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum itu asuransi yang menyediakan layanan apabila kita mengalami kerugian atau kerusakan pada harta benda yang kita miliki. Contoh asuransinya yaitu asuransi kebakaran, asuransi kredit, asuransi bisnis, dan asuransi kendaraan. Selanjutnya ada asuransi jiwa yang dimana asuransi ini memberikan pelayanan pembayaran kepada pemegang polis apabila pemegang polis meninggal dunia atau tetap hidup pada waktu tertentu yang penting sudah diatur dalam perjanjiannya. Nah, kalau pemegang polis itu meninggal dunia, jadi cara kerjanya itu asuransi akan jatuh kepada ahli warisnya atau keluarga dari pemegang polis ini. Jadi, keluarganya mempunyai dana. Contoh dari asuransi ini sendiri adalah asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa Dwiguna, dan asuransi jiwa kredit.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.